Hello student, how are you today? Miss Sarah masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Tentunya masih bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini masih dengan judul yang sama, yaitu mengenai lingkaran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana unsur-unsur lingkaran, yang mana pada lingkaran itu ada yang disebut dengan jari-jari, ada tembereng, ada juring, dan yang lain-lain. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencari suatu jari-jari jika diketahui diameternya 13 cm. Oke, Miss harap untuk diameter sudah tahu yang mana yang dikatakan diameter, yang mana dikatakan jari-jari, karena di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, sudah kita lihat bersama yang mana itu jari-jari dan mana itu diameter. Maka setelah kita mengetahui, kita akan bisa menjawab soal untuk nomor 1 ini. Yang mana pada soal nomor 1, diketahui diameternya adalah 13 cm. Maka tentukan jari-jari dari lingkaran tersebut. Perhatikan di sini sudah Miss buat ada suatu lingkaran, yang mana R, ingat R itu adalah jari-jari dari titik O sampai A, yang mana ini adalah setengah dari diameter. Oke, yang mana yang disebut dengan diameter? Ingat kembali di pertemuan sebelumnya, diameter itu adalah yang ditarik garis antara dua titik pada lingkaran. Perhatikan, di sini ada dua titik antara A, kita misalkan di sini ada B, ini disebut dengan diameter. Dan tepat pada titik pusatnya berada di sini atau setengah dari lingkaran. Oke, maka karena diameter adalah setengah dari jari-jari, maka langsung saja kita cari R-nya adalah yang mana tadi diameter 13 cm, maka R sama dengan setengah dari jari-jari, karena diameter setengah dari jari-jari. Maksudnya apa, Miss? Perhatikan, ini adalah diameternya, garis yang melalui titik pusat oleh dua titik, misalkan ini titik A dan ada titik B, ini adalah diameter, dan setengah dari diameter ini disebut dengan jari-jari. Oleh karena itu, tadi diameternya 13, maka 13 dari setengah. 13 dikali 1 per 2 sama dengan 6,5 cm. Maka dapat jari-jari lingkaran tersebut adalah 6,5 cm. Gampang ya? Kita lanjutkan contoh nomor 2. Berdasarkan gambar di samping, tentukan sudut CGB. Ini dibaca sudut ya nak. Sudut CGB, sudut BGE, sudut AGD, dan sudut DGE. Ingat kembali di pertemuan sebelumnya sudah Miss jelaskan bahwa sudut itu yang berhimpit dengan titik pusat. Oke, ini dia, ini disebut dengan sudut. Dan jika ada seperti ini, sudut berbentuk seperti ini sama juga dengan seperti sudut siku-siku di bangun datar yang lainnya, seperti di segitiga atau trapesium dan lain-lain. Maka ini nilainya adalah 90 derajat. Oke, yang diketahui di sini masih CAG. CAG di sini adalah 60 derajat. Dan kita akan mencari sudut CGB. Maka sudut CGB sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa, Miss? Perhatikan. Ingat kembali, untuk satu putaran lingkaran itu adalah 360 derajat. Sehingga jika setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Karena di sini ACG sudah diketahui 60 derajat, untuk setengah putaran ini adalah 180 derajat, maka 180 kita kurangkan dengan 60 derajat untuk mencari sudut dari CGB. Karena CGE sudah diketahui 60 dan untuk keseluruhannya ini adalah 180 untuk setengah lingkarannya. Paham ya? Maka dapat sudut CGB sama dengan 120 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sudut dari BGE. Yang mana BGE dengan AGC perhatikan, atau CGB ini tadi AGC ya nak, AGC, perhatikan AGC tadi adalah 60 derajat. Kita akan mencari sudut dari GBE atau BGE. CGA dengan GEB ini adalah bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Jika ada seperti ini saling bertolak belakang, maka ini nilainya sama. Antara CAG dengan GBE ini sama-sama 60 derajat karena di sini sudah diketahui 60 derajat.
Oke, gampang ya. Maka dapat sudut AGC atau GBE itu adalah 60 derajat. Oke, selanjutnya sudut AGD. Sudut AGD itu seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Perhatikan, di sini ada AGD. Antara titik, misalkan G-nya titiknya di sini ya, nah AGD ini adalah sudut siku-siku. Ingat, nilai dari sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Maka langsung saja sudut dari AGD itu adalah 90 derajat. Yang terakhir adalah sudut DGE. Perhatikan, DGE, di mana tadi diketahui di sini adalah 60 derajat, di sini tadi 90 derajat. Sehingga 90 derajat dikurang dengan 60 itu adalah 30 derajat. Kenapa, Miss? Karena di sini tadi sudah 90 dan di sini tadi 60. Di sini sudah 60. Sehingga kita akan mencari sisanya. Sisa dari yang 180. Perhatikan, jika kita jumlahkan 90 tambah 60 tambah 30 itu adalah 180 derajat. Pas atau sesuai bahwa sudut dari setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Karena di sini sudah 90, di sini juga sudah 60, maka 90 dikurang 60 itu adalah 30 derajat. Maka dapat sudut dari DGE itu adalah 30 derajat. Oke, Miss harap bisa dipahami ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Ingat kembali di pertemuan sebelumnya, tali busur itu adalah yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, diameter juga yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Cuman perbedaannya, kalau diameter dia tepat pada titik pusat, sedangkan tali busur bisa tepat bisa tidak. Sehingga jawabannya tidak, karena diameter juga merupakan tali busur yang terpanjang dan sama-sama menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Perhatikan kembali materi sebelumnya, gambar yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka, tali busur yang lebih panjang dari diameter itu tidak ada, karena sama-sama panjang. Selanjutnya, agar kamu lebih memahami, silahkan berlatih tugas nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa dikerjakan, jawabannya kirim ke WA pribadi Miss. Yang masih kurang paham juga, silahkan dibaca kembali catatannya atau boleh tanyakan Miss melalui WA pribadi Miss. Oke, see you next time. Thank you, bye-bye.